Hagia Sophia ini sudah pernah dibeli secara langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih waktu penaklukan Konstantinopel. Jadi tidak diduduki saja, tapi dibeli. Kita jangan terpancing untuk tertarik ke mentalitas perang salib. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena dunia hari sudah berkembang sedemikian rupa. Kita bikin magnet sendiri, magnet Indonesia. Dengan cara apa? Salah satu cirinya adalah masuknya Islam ke dalam budaya tanpa kehilangan identitas Islamnya. Erdogan ini seorang yang sangat politis ya, orang yang sangat pragmatis dalam politik. Ya. Pasti dia akan menggunakan ini untuk memenangkan kompetisi dia di Afrika Utara di dalam merebutkan sumber-sumber minyak baru. Saya teringat Habib Umar bin Hafid ketika beliau menyampaikan pidatonya di acara kita dulu, bahwa Indonesia adalah masa depan dunia Islam. Itu saya ingat betul pesannya Habib Umar. Itu langsung kepada saya saat ngobrol berdua waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di sesi kita yang kelima, diskusi dengan Mas Heri Haryanto Azumi, Ketua Umum Forum Satu Bangsa. Selamat datang Mas Heri. Terima kasih Mas Andri. Ini kita di kantor baru Mas. Terima kasih undangannya, luar biasa ini. Iya. Jadi belum ada fasilitas yang ini ya, cukup karena kita baru pindah ini kan. Istimewa. Terima kasih sudah menyempatkan terus untuk berdiskusi dengan Dialektik TV. Kali ini kita akan membahas tentang Hagia Sophia. Jadi dari sudut pandang geopolitik Islam. Karena kalau kita tahu ini lagi panas nih Mas ya. Bahwa dulunya itu kan Hagia Sophia ini sebagai era Romawi itu sebagai gereja ya. Kemudian berubah jadi masjid kan. Ketika Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan oleh Islam. Dan kemudian pas era Mustafa Kemal Atatürk itu menjadi museum. Ini masalahnya seperti itu. Nah sekarang oleh Erdogan itu kembali lagi ingin dijadikan masjid. Nah ini menurut Mas Heri bagaimana? Apakah kita harus senang atau bagaimana? Baik, Bang Andri. Wah, terima kasih nih. Kantor yang baru yang istimewa ini ya. Cerah dan mudah-mudahan secerah harapan buat Dialektik TV. Amin. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa dimanapun Anda berada. Istimewa sekali kita besok itu diumumkan bahwa Hagia Sophia akan menjadi tempat sholat Jumat. Diumumkan oleh Erdogan, Presiden Turki. Tadi Bang Andri tanya, kita harus senang atau tidak senang dengan pembukaan Hagia Sophia sebagai masjid? Tentunya kalau ditanya senang nggak senang, pasti senang ya. Karena masjid itu kan syiar Islam, syiar dalam beragama. Sebagaimana gereja juga syiar dalam beragama, wihara juga syiar dalam beragama, kuil juga syiar dalam beragama. Namun kebahagiaan itu tentunya kita juga harus lihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kira-kira itu yang pertama adalah apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga kemudian Presiden Erdogan itu menjadikan Hagia Sophia kembali sebagai masjid setelah sekian lama menjadi museum pasca runtuhnya khilafah dan kemudian dijadikan republik sekuler Turki. Kami melihat dengan sangat jelas bahwa pada beberapa tahun terakhir kecenderungan untuk melihat Turki sebagai center of Islam itu sangat kuat, Bang Andri. Terutama di kalangan Sunni ya. Kalangan Sunni melihat bahwa Turki itu adalah simbol kebangkitan Islam. Entah sengaja atau tidak sengaja, persepsi publik itu dimunculkan bahwa Turki Utsmani adalah center of Islam. Saya bisa melihat dan bertanya, kenapa Turki
Kenapa bukan Mesir? Kenapa bukan Iran? Kenapa bukan Indonesia yang dipersepsikan sebagai the new center of Islam? Nah, di sini saya akan bahas masing-masing satu-satunya. Kenapa Turki dan kenapa bukan yang lain? Sebagaimana kita tahu bahwa Turki adalah tempat bertahtanya Khilafah Utsmaniyah selama lebih dari 500 tahun ya. Selama lebih dari 500 tahun. Jadi kita melihat bahwa ada semacam kerinduan, semacam memori yang ingin dibangkitkan kembali bahwa khilafah terakhir adalah Khilafah Utsmaniyah yang terletak di Turki, dan Presiden Erdogan itu juga memiliki visi itu, memiliki visi khilafah secara cita-cita ideologi maupun cita-cita politik. Jadi bukan tidak sengaja kemudian kalau banyak negara, banyak aktivis Islam di berbagai negara menjadikan Erdogan sebagai model of leadership dari kepemimpinan Islam. Nah, saya melihat sekali lagi bahwa ini adalah sesuatu gerakan untuk menjadikan Turki sebagai the new center tadi. Siapa yang bergerak, nanti kita lihat satu-satu. Nah, ada center yang lama. Sebagaimana kita tahu, center of knowledge di dalam sejarah Islam adalah Al-Azhar di Mesir. Sebuah kampus yang berdiri lebih dari 1000 tahun yang lalu. Didirikan oleh dinasti Fatimiyah awalnya, kemudian dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi dan dinastinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Mesir adalah salah satu model atau satu magnet yang ada di dunia Islam. Kita tahu Al-Azhar sebagai center of knowledge, banyak sekali para pakar Islam di seluruh dunia itu alumni Al-Azhar, di mana Mesir adalah sebagai pemangku politik Al-Azhar sejak zaman dulu. Ada juga center yang lain yang namanya Iran. Nah, Iran adalah center of Islamic Shiism, Syiah Islam. Itu adanya di Iran. Pasca revolusi 1979, peran Iran di panggung geopolitik dunia semakin kuat karena berhasil mengusung ideologi mukawamah, ideologi perlawanan terhadap namanya establishment di Timur Tengah, yaitu ditandai dengan pendudukan Israel di Palestina. Jadi Iran itu berhasil memimpin wacana perlawanan terhadap pendudukan di Israel, pendudukan Israel terhadap Palestina. Sehingga kemudian kalau kita lihat bagaimana gerakan Hizbullah di Lebanon, kemudian perang antara Syria dengan Israel yang sampai sekarang belum selesai, dan kemudian Hamas di tepi barat di jalur Gaza, itu menunjukkan bahwa ada poros perlawanan yang terus dibangun oleh Iran di jalur-jalur yang sangat strategis di Timur Tengah ini. Nah, ini berhadapan dengan Turki di dalam merebut klaim tentang siapa sebenarnya yang paling heroik memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, saya melihat bahwa pendudukan atau perubahan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid itu adalah salah satu cara dari Turki Utsmani, dari Turki maksud saya, untuk menyampaikan kepada seluruh dunia Islam bahwa Turkilah yang akan memimpin perlawanan terhadap Israel. Walaupun sebenarnya Turki dan Israel ada hubungan perjanjian diplomatik yang perjanjian antara dua negara yang saling bekerja sama. Nah, nanti akan terbuka berikutnya seperti apa. Nah, ada center baru yang orang sering abaikan di dalam dunia Islam ini. Apa itu? Yaitu center Nusantara. Nusantara adalah satu model baru Islam yang merupakan harapan di masa depan. Bahwa di Timur Tengah adalah the old centers, iya. Kita semua tahu, tadi saya sebutkan,
Turki Utsmani, kemudian Iran ini, Mesir, itu adalah the old centers yang masih ada sampai sekarang. Tapi yang harus kita lihat adalah peluang baru munculnya Islam dari sentrum baru itu yang bernama Nusantara ini. Dan Nusantara adalah dipengaruhi oleh Indonesia. Nah, sejauh mana Indonesia akan memimpin geopolitik Islam ke depan, tentunya tergantung bagaimana cara berbagai organisasi Islam di Indonesia memetakan diri dan masa depannya. Itu Bang Alif. Iya, luar biasa nih Mas Heri. Jadi agak beda nih Mas Heri pandangannya. Di saat orang mengatakan bahwa dunia Islam itu akan dipimpin oleh Erdogan, ada juga yang mengatakan bahwa dunia Islam ini akan dipimpin oleh Iran. Tapi Mas Heri memunculkan sesuatu perbedaan ya, bahwa dunia Islam ini akan dipimpin oleh Indonesia, Nusantara ini ya. Nah, ini menarik sekali, ini agak berbeda. Nah, ini perdebatan juga masalah paus, ya kan? Beliau kan juga mengatakan bahwa Hagia Sophia itu milik Kristen. Lalu juga, nah masalah Erdogan inilah mengatakan bahwa beliau sebagai tokoh yang center of Islam, tapi faktanya Mesir ini kan ingin perang juga kan? Ya. Di Libya itu. Persis. Nah, ini bagaimana menurut Mas Heri ini? Ya, memang momentum ini satu sisi adalah satu kompetisi untuk merebut klaim di kalangan dunia Islam bahwa Turki adalah pemimpin untuk mengambil kembali Palestina dari Israel. Sisi lain juga kita lihat hari ini terjadi perebutan atas Libya, di mana sebenarnya ini adalah kelanjutan dari perang Syria yang belum selesai kemarin. Jadi banyak sekali tentara bayaran, laskar-laskar atau apapun bentuknya, jabhah-jabhah itu yang pasca Syria nggak punya tempat, terusir kan, karena Presiden Bashar al-Assad berhasil memenangkan perang lah dengan bantuan beberapa negara yang seperti Irak dengan Hasid Sha'bi, Rusia juga masuk, kemudian Hizbullah juga masuk, melawan kelompok-kelompok bayaran ini. Nah, jadi mereka yang kalah di Syria ini dibawa kemudian ke Libya. Nah, terjadilah kemudian perebutan atas Libya kembali pasca jatuhnya Muammar Gaddafi dulu. Nah, yang menarik adalah bahwa sekarang Mesir turun tangan dengan membackup kelompok suku-suku di timur, di Benghazi dan seterusnya, di Tobruk dan seterusnya, sampai ke Sirte dan Surkah. Nah, sementara di front barat dipegang oleh pemerintah Kesepakatan Nasional yang didukung oleh PBB. Nah, yang sebelah timur adalah Libyan National Army yang dipimpin oleh Haftar, Khalifah Haftar namanya. Nah, Turki masuk melalui Government of National Accord, sementara Mesir masuk melalui Libyan National Army. Ini sekarang sedang dalam posisi yang saling siap-siap menyerang untuk memperebutkan Sirte dan Surkah dan pangkalan udara di Asia sana. Nah, ini akan menandai bahwa kompetisi baru tentang kepemimpinan dunia Islam itu tidak hanya antara Turki dengan Iran tadi, tapi juga melibatkan Mesir sebagai kekuatan yang bernuansa Arab. Ingat, Mesir ini dalam memasuki Libya didukung juga oleh Emirat. Sesuatu yang saya menurut aneh. Jadi ada sentimen Arabisme juga, ada sentimen Turkinya, ada sentimen Persia, dan terakhir kita ternyata memiliki peluang untuk muncul baru tadi sebagai kekuatan Nusantara yang berbeda dengan etnisitas kebangsaan Islam yang muncul di tiga pertama tadi, Arab, Turki, dan Persia. Nah, Nusantara adalah harapan baru bagi Islam karena tidak terlibat dalam berbagai front tadi. Nah, front Libya dan front Israel ini akan terus mewarnai dinamika Islam. Tapi Islam Indonesia tidak boleh begitu saja terlibat di dalam perebutan front-front itu, perebutan klaim atas front-front itu. Tetap, kalau saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirot dari PBNU kemarin bahwa NU akan tetap selamanya menjadi friend
of Palestine, menjadi temannya bangsa Palestina, karena Palestina juga termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Nah ini saya kira hubungan timbal balik yang harus terus dipupuk antara dua negara. Terlepas apapun sikap kita terhadap Israel, tapi kita adalah friend of Palestine. Nah itu. Jadi kembali kepada front Libya tadi, kedua Islam, kelompok Islam ini, kedua negara yang berorientasi Islam ini ya. Pertama Turki yang memimpikan khilafah, memimpikan kepemimpinan dunia Islam. Kemudian ternyata ditandingi oleh Mesir yang melihat bahwa dominasi kebangsaan Turki ini terlalu dominan dan bercampur dengan Iran yang juga memiliki orientasi Islam Persia, masing-masing dengan peradaban lama yang kuat ya, yang panjang sejarahnya. Ini akan menjadi situasi yang kalau saya bilang stalemate, akan menjadi situasi yang seimbang, sehingga masing-masing tidak ada yang menang di antara tiga negara, tiga kelompok kutub Islam. Islam Indonesia, Islam Nusantara sekali lagi adalah solusi bagi dunia. Itu Bang Tim. Kalau menyikapi Paus? Saya kira wajar seorang pemimpin umat selevel Paus menyampaikan keprihatinannya. Wajar sekali, karena memang Hagia Sophia ini adalah sebuah monumen historis bagi umat Kristiani. Walaupun itu bukan bagian dari gerejanya Paus Roma, tapi gereja Ortodok. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah perasaan beragama. Makanya tadi saya katakan Bang Andri di awal, masjid itu adalah syiar agama Islam. Gereja adalah syiar agama Kristen. Dan seterusnya, semua umat beragama memiliki syiarnya masing-masing. Saya kira syiar-syiar ini kita tidak boleh saling tidak boleh saling beradu sebenarnya, karena bagian dari ekspresi keagamaan. Sepanjang kemudian kita bisa memanage masa lalu, memanage sejarah, saya kira kejadian-kejadian seperti Hagia Sophia ini bisa kita jelaskan ke publik. Nah, saya dengar Hagia Sophia ini sudah pernah dibeli secara langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih waktu penaklukan Konstantinopel. Jadi tidak diduduki saja, tapi dibeli. Jadi ada istilahnya itu, kalau sudah dibeli, sebenarnya secara hak sudah berpindah. Berarti Erdogan tidak salah, tidak terlalu salah. Kalau dari sisi itu Erdogan punya motif yang lain ya. Tapi saya bicara dari sisi hak ya, dari sisi kemudian bahwa ini adalah properti milik umat Islam karena sudah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih waktu itu. Jadi ini saya kira masalah kepemilikan ya, masalah siapa yang berhak mengklaim tempat ini. Kalau bicara masa lalu pasti namanya Turki adalah titik simpang dari berbagai peradaban dunia ya, titik simpang dari berbagai kekuatan. Nah, yang penting adalah Bang Andri, kita jangan terpancing untuk tertarik ke mentalitas perang salib. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena dunia hari sudah berkembang sedemikian rupa. Dunia sudah mulai mengarah kepada kerjasama. Kita mengenal di Vatikan kemarin ada namanya Abrahamic Fraternity. Jadi persaudaraan agama-agama fraternity, agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, Islam. Kita semua bersaudara, kita ke depan menjalin kerjasama. Nah, pancingan-pancingan untuk kembali kepada perang salib ini yang berbahaya menurut saya. Di Indonesia sendiri kan kita sudah berhasil membuat sebuah ijtihad. Para pendahulu kita sudah berhasil membuat ijtihad tentang namanya negara kesepakatan. Sesuatu yang membuat Nusantara ini berpeluang menjadi sentrum baru tadi. Karena berhasil membuat mithaq, membuat kesepakatan. Sesuatu yang sebenarnya adalah ciri-ciri dari masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan Piagam Madinah itu. Jadi hanya di Indonesia, sebuah negara Islam mayoritas penduduknya, tapi berhasil membangun agreement, kesepakatan, konsensus dengan semua umat beragama yang lain. Dan ini tidak ada di tempat lain di dunia. Masalah mentalitas perang salib, itu ada tidak yang ingin berusaha mengarahkan ke sana gitu? Saya kira pasti ada. Di dalam kelompok manapun, baik di Islam maupun di Kristen, ada kelompok yang namanya kelompok merpati maupun kelompok elang. Dovish dan Hawkish itu selalu ada. Nah, kalau Dovish ini kan selalu berpikir, ayolah kita kerjasama. Kita berpikir persaudaraan.
Kalau Hawkish ini kan berpikirnya kan, ayo kita menangkan pertarungan dengan perang, dengan konfrontasi dan sebagainya. Nah, berkembangnya kelompok ini baik di Islam maupun di Kristen maupun di semua agama itu adalah gejala-gejala yang harus kita tentukan pilihannya. Apakah kita akan menuju perang ataukah menuju perdamaian? Perdamaian artinya kerjasama ya. Kalau saya sendiri sebagai anak Indonesia cenderung dan akan selalu berusaha untuk mendorong ke arah perdamaian dan kerjasama, karena itu adalah ciri khas masyarakat Indonesia, ciri khas Nusantara. Makanya kemarin dalam diskusi-diskusi sebelumnya saya sampaikan bahwa Islam Nusantara harus ditransformasi menjadi etika sosial yang diterima seluruh masyarakat Asia Tenggara. Dari situlah kemudian kita bisa mengatakan bahwa Islam itu telah bertransformasi dari sekedar namanya ajaran menjadi nilai. Nah, itulah yang saya kira dianjurkan oleh Nabi Muhammad dengan keterbukaan dan perjanjian dengan kelompok-kelompok Kristen, kelompok-kelompok Yahudi di Madinah waktu itu. Itu. Lalu Indonesia menurut Mas Heri bisa tidak jadi penengah itu di konflik itu antara Turki dengan Mesir? Begini, Turki dan Mesir dan Iran ini ya, itu berkembang dengan sistemnya masing-masing, dengan backup politik masing-masing. Kita tahu Turki sudah menjadi bagian dari NATO, bagian dari Uni Eropa. Otomatis dia punya secara politik terkait langsung dengan NATO, ya kan? Iran secara politik sudah terkait langsung dengan Rusia. Dengan Cina, ya sudah jelas di mana berdirinya sudah jelas. Jadi dan Mesir saya lihat posisinya berusaha menjadi negara nasional tetap, negara nasional Republik Arab Mesir. Jadi kearabannya kuat sekali di sana. Suasana revolusi Arab itu kuat sekali. Makanya kemudian gerakan-gerakan melawan pendudukan Israel waktu itu dipimpin oleh Mesir, oleh Jamal Abdel Nasir waktu itu ya. Nah, itu semangat itu yang mereka warisi. Nah, apakah Indonesia mungkin mendamaikan mereka? Indonesia tetap berpotensi menjadi titik damai sepanjang Indonesia memiliki kepemimpinan yang solid di dalam pikiran dan gerakan Islamnya. Nah, karena mereka tadi sudah ada sistem yang di backup masing-masing oleh Eropa, NATO, oleh China dan Rusia misalnya, maka kita sebenarnya sedang mengalami front yang kurang lebih sama di Laut Cina Selatan ini. Di situ terjadi pertarungan antara kelompok Amerika dengan Cina dalam memperebutkan klaim atas Pasifik ke depan gitu. Nah, saya kira tantangan Islam Nusantara adalah bagaimana menjadi pendamai, menjadi inisiator perdamaian yang dipakai oleh pemerintah Indonesia, karena kita ini adalah pemerintah nasional, bukan pemerintah Islam. Jadi gerakan Islam harus mampu mengintegrasikan diri ke dalam sistem pemerintahan dan ke dalam agenda pemerintahan tanpa harus menyebut itu agenda Islam. Karena ke depan yang dilihat adalah bukan lagi pada simbol, tetapi adalah substansinya itu, pada nilai-nilai apa yang dikontribusikan Islam terhadap perkembangan masyarakat dan bangsa dan kawasan di tempat Islam itu tumbuh. Itu kan politik Islam Nusantara. Ini kalau politik luar negeri kita nih Mas, pemerintahan kita ini, itu sudah mengarah ke sana tidak? Nah, inilah proses yang harus terus kita kawal, terus kita perjuangkan ya. Saya kira Pak Kiai Said Agil Sirot dengan Lembaga Persahabatan Ormas Islam itu tetap menjaga agar ormas-ormas Islam itu tetap dalam bingkai moderat. Bingkai-bingkai yang mengarah pada kerjasama tadi. Walaupun tantangannya tidak mudah juga. Masuknya anasir-anasir Turkiyah maupun Iraniyah tadi itu cukup berpengaruh terhadap konstelasi di Indonesia. Kan banyak sekali juga umat Islam Indonesia yang masih memimpikan seperti Erdogan. Juga masih ada yang memimpikan seperti seperti Iran dengan Ayatullah Khomeini. Nah, kenapa demikian? Karena memang pasca revolusi Islam Iran itu ada kepentingan dari pihak-pihak lain untuk mengimbangi itu. Mereka takut revolusi Iran itu menjadi gerakan Islam dunia,
maka mereka segera menyebarkan paham-paham Islam tadi, baik yang Wahabi maupun Ikhwannya gitu. Nah itu. Nah, saya kira umat Islam Indonesia akan lebih dewasa ya dengan berbagai infiltrasi paham-paham tadi, karena memang Islam Nusantara kan sifatnya absorptif, menyerap. Tapi tidak kalah, dia menyerap kemudian mental lagi pasti. Karena ada nuansa-nuansa budaya Nusantara yang memang sudah cukup kuat menjadi dasar-dasar dari peradaban masa lalu Indonesia gitu. Majapahit, Sriwijaya semua adalah imperium yang berbudaya tinggi dan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di masanya gitu. Jadi kalau kemudian Islam itu tumbuh di atas warisan itu, akan menjadi kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan sebelumnya gitu. Gitu. Nah ini kan di Indonesia ini kan menariknya ada Syiisme gitu, Syiah gitu ya. Lalu yang punya spiritnya dari Iran, pasti wacana-wacana yang dimunculkan adalah pro Iran lah. Juga ada yang Erdogan, Erdoganiyah gitu. Yeah. Jadi lebih cenderung ke bahwa siapapun yang musuhi Erdogan, mereka kalau tidak Syiah itu Yahudi lah. Nah, itulah yang selalu saya katakan bahwa pengkutupan ya istilahnya itu, polarisasi Islam itu dibikin simple tadi. Kalau nggak Syiah ya Wahabi atau Ikhwan segala macam. Nah, ini dua model yang common sense ya. Orang dengan mudah terpengaruh. Kalau kamu nggak mendukung ini berarti kamu Syiah. Kalau kamu nggak dukung Syiah berarti kamu Wahabi. Padahal Islam Nusantara itu jauh lebih kompleks dari itu. Nah, jauh lebih kompleks dari itu. Kalau kemudian kita dipaksa itu sederhana sekali. Para ulama Indonesia zaman dulu, dari zaman Wali Songo dan bahkan sebelum Wali Songo ada, itu sudah terbiasa dengan model akulturasi. Terbiasa dengan model namanya memendam ajaran dalam nilai-nilai. Nah, itulah yang kemudian menginspirasi para Wali Songo untuk menanamkan ajaran Islam dalam budaya. Nah, baik di keraton maupun luar keraton. Di keraton dengan munculnya banyak serat-serat ya, munculnya banyak ajaran-ajaran falsafi maupun tasawuf yang diajarkan oleh Wali Songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan di luar pesantren dengan bertumbuhnya, di luar keraton dengan bertumbuhnya pesantren-pesantren, itulah substansi dari Islam Nusantara. Kemampuan untuk memunculkan ajarannya dalam bentuk budaya, sehingga orang lain bisa menerima, bahwa ini ternyata budaya Islam itu bagus, bukan tulisan Islamnya tapi budayanya. Nah, budayanya itu yang akan menjadi titik pembeda dengan Islam di kawasan-kawasan lain. Itu. Berarti menjaga budaya kita itu salah satu solusi ya, dibanding kita harus ikut-ikutan seperti Persia itu Syiahnya dengan Erdogan gitu, Arabisasi lah seperti itu. Ya, kalau Erdogan lebih ke Turkisasi ya. Turkisasi. Yang Arabisasi Mesir. Mesir ini ada sentimen Arabnya di situ. Masa kita kalah sama Turki? Nah, ya, ada itunya. Ada semangat itu ya. Semangat kita sebagai orang Arab nggak boleh kalah sama orang Turki. Nah, seperti itu. Berarti kita harus menjaga budaya kita dong nih. Jadi kita tidak perlu kemudian meniru yang tiga model tadi, tiga magnet tadi ya, magnet Turki, magnet Iran atau Persia, dan magnet Mesir atau Arab misalnya. Kita bikin magnet sendiri, magnet Indonesia. Dengan cara apa? Salah satu cirinya adalah masuknya Islam ke dalam budaya tanpa kehilangan identitas Islamnya. Toh ketika orang itu menembangkan suatu gending Jawa, lagu Jawa, dia tidak kehilangan identitas sebagai seorang Muslim. Karena di dalam lagu itu adalah isinya tauhid. Nah, ekspresi inilah yang orang kadang-kadang meremehkan. Nah, sepanjang Islam tetap mengakar dalam budaya di Indonesia, kita tidak perlu khawatir tentang masa depan Islam di Indonesia. Kita tinggal menunggu waktu anak-anak muda Muslim dengan bekal pendidikan yang tinggi, dengan bekal ajaran moral yang bagus, inilah yang akan menjadi intisari dari Nusantara ke depan gitu. Nah ini Mas, jadi tadi kan setiap negara-negara yang di Timur Tengah ini ingin memimpin dunia Islam ya. Tadi saya bilang seperti itu. Kira-kira ada tidak potensi Indonesia ini, tadi kan magnet Mas Heri bilang itu, untuk memimpin dunia Islam? Dan caranya bagaimana? Iya.
Ini ya, kita lihat dari geopolitik dunia dulu. Orang sekarang ada doktrin ya bahwa peta dunia sedang bergeser dari mainland of Eurasia ke rimland of Pacific. Di mana Pasifik itu di sini gitu maksudnya. Nah, otomatis epicentrum gerakan itu akan mengarah ke sini, mengarah kepada Asia Pasifik. Nah, kalau kita bicara Islam, di mana di Pasifik ini ada negara dengan populasi Muslim terbesar, kan di Indonesia. Di mana di Asia Pasifik ini ada negara dengan mayoritas Islam, tapi tetap menjaga keberagaman di Indonesia. Nah, ini adalah harapan, tidak hanya bagi dunia Islam, tapi juga bagi dunia, karena dunia memimpikan hari ini adalah kolaborasi. Kalau kita bicara kolaborasi artinya adalah harus ada satu landasan etis yang memungkinkan kerjasama itu. Kalau di dalam pandangan fikihnya masih berbicara darul harbi dan darul Islam, kita tidak akan mampu menembus itu. Pandangan-pandangan fikih di sana di Timur Tengah di mana-mana itu masih belum lepas dari darul harbi wa darul Islam. Pandangan fikihnya, pandangan politiknya itu masih belum bisa seperti itu. Fikih siasahnya masih ke situ. Nah, di Indonesia ini kan dengan kecemerlangan ijtihad para ulama Islam pada saat itu berhasil merumuskan yang saya sebut dengan ijtihad politik yang genuine yang belum pernah dibuka di negara lain, yaitu Mistaq, yang mana itu referensinya adalah hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya bilang apakah ada harapan Islam Nusantara atau Islam di Indonesia atau di Nusantara ini akan menjadi pemimpin dunia, saya sangat yakin, hakul yakin, sangat yakin. Kenapa? Indonesia penduduknya yang beragama Islam itu mendekat lebih dari 200 juta dalam jumlah yang sangat besar. Gitu. Dan saya lihat memang negara yang paling besar Muslimnya Indonesia, kalah negara-negara lain. Nah, inilah saya kira yang harus dilakukan adalah tadi apa langkahnya? Langkahnya adalah jauhkan umat Islam Indonesia dari pandangan yang simplistik. Oh, ini ilmu kafir, oh ini ilmu Islam, nggak boleh. Ini ilmu Islam, ini ilmu sekuler, nggak boleh. Ilmu pengetahuan harus dipelajari. Ingat, majunya Cina adalah dengan dia mengirim seluruh anak muda Cina ke seluruh dunia, belajar ilmu pengetahuan dari manapun datangnya. Anak-anak muda Islam Indonesia itu juga harus melakukan yang sama, belajar kemanapun ke seluruh dunia dengan tanpa kehilangan identitas nasional atau identitas nusantaranya. Kembali ke sini sebagai intelektual, sebagai engineer yang akan mendorong perbaikan dan kemajuan gitu. Tapi masih ada ketakutan, Mas, ketika misalnya oke lah presiden kita Islam. Tapi nilai-nilai etika Islam itu ketika diterapkan itu banyak ketakutan. Misalnya contohnya begini. Oh, kalau nanti terlalu Islami pemimpinnya itu kita akan menjadi negara Islam, kita akan ada perda-perda syariah. Nah, justru itu jebakannya. Pemerintah Islami yang kita harapkan itu bukan dengan formalisasi seperti itu. Kalau kita masuk dari budaya, masuk dari sisi yang paling dasar dari kehidupan masyarakat yang bernama budaya ini, maka tidak ada resistensi. Stigma-stigma maupun paranoia ini, fobia-fobia ini, itu akan hilang dengan sendirinya melalui proses budaya ini. Gitu. Karena itu saya sangat tidak sepakat kalau kemudian kita membedakan pengetahuan tuh ini ilmu Islam, ini tidak Islam. Oh, ini kemarin kayak klepon ini. Ini klepon tidak Islami atau kurma Islami misalnya gitu. Ini pohon cemara, pohon Kristen, kurma pohon Islam misalnya. Itu adalah penyesatan terhadap nalar dan mentalitas kaum muslimin. Tujuannya dibuat juga itu. Ya mungkin dibuat juga ya. Tapi itu tadi saya mendorong, menyampaikan bahwa umat Islam di Indonesia harus berpikir luas.
seluas samudra. Karena kita ini orang samudra, orang yang terbuka. Jadi tidak ada ilmu Islam, sains Islam dan sains tidak Islam tidak ada. Kita harus terbuka, menerima, kita belajar dari manapun dan kemudian membangun demi kebaikan semua gitu. Itulah Islam yang sebenarnya. Masih kita ke Islam Nusantara nih Mas. Ya. Nah ada stigma Mas yang tidak bisa lepas dari gerakan Islam di Indonesia. Misalnya contohnya FPI dan NU itu selalu dibenturkan. Kalau kita lihat misalnya secara tradisi itu sama-sama maulid, sama-sama tahlilan, sama-sama ziarah kubur. Tapi selalu dibenturkan dan itu yang membenturkan adalah media massa. Seperti itu kan. Dan juga ya modernis, tradisionalis itu kan yang membentuk juga ada orang-orang luar yang mengotak-kotakan itu. Ya, kita harus berani membuka dialog. Tidak hanya dengan sesama moderat. Kita harus berani berdebat terbuka dengan orang-orang yang disebut radikal kalau perlu. Kita harus berani mendatangi saudara-saudara kita di organisasi FPI. Kita harus berani bertemu mereka. Apa sih dasar Anda melakukan tabayun? Apa benar ini yang Anda inginkan? Jangan-jangan tidak seperti itu. Jadi keinginan untuk bertabayun ini di semua kelompok harus ada. Di kalangan Islam, di kalangan Kristen. Kenapa? Karena saya lihat akhir-akhir ini ya, ini saya sangat prihatin ya. Banyak orang misalnya baru masuk Islam, menjelek-jelekkan agama lamanya, katakanlah begitu. Saya sangat tidak suka dengan ini. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa ini ada sesuatu gitu loh. Atau ada orang baru masuk Kristen, menjelek-jelekkan Islam misalnya. Nah, ini harus kita perhatikan dengan serius. Karena ada fenomena yang kemudian membentur-benturkan ini dari sisi kelompok mu'alaf ini. Nah, termasuk ustaz-ustaz mu'alaf kan banyak yang tiba-tiba bicara ceramah, bicara perang, bicara konflik, bicara peluh. Ini ada apa ini? Tidak seperti itu kita kan. Kan banyak begitu kan. Nah, jadi kita harus selektif. Kita harus memberikan dukungan kepada para ulama kita yang betul-betul mumpuni untuk menjadi penjuru masyarakat. Ustadz-ustadz yang baru masuk Islam itu jangan kasih ruang lah. Tutup aja ruangnya, karena itu berpotensi merusak. Ya mereka biar belajar Islam dulu. Biar belajar Islam dulu ke pesantren. Pada kiai yang benar, jangan belajar dari Google. Bahaya. Bukan apa-apa, karena tidak bisa memilah. Karena dalam Islam ada istilahnya ada sanad ya, sanad keilmuan. Sanad ini tidak bisa hanya dipelajari dari open source. Sanad itu harus dipelajari dari sumber yang otoritatif. Itu. Artinya kalau misalnya dia mu'alaf misalnya, cukupnya belajarnya bagaimana? Mengajarkannya, kalau mereka masih mau syiar atau bagaimana? Ya boleh bicara, saya telah menemukan kebahagiaan, menemukan jalan yang menenangkan hidup saya. Tapi tidak usah menjelek-jelekkan. Karena pada prinsipnya kan semua yang menemukan kebenaran dalam agama apapun, menemukan ketenangan dalam agama apapun, itu adalah hak mereka. Adalah hidayah Tuhan kepada mereka. Hidayah itu kan Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki kan. Diberikan Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Kita tidak bisa menduga gitu. Jadi sewajarnya saja. Saya sepakat dengan seperti Deddy Corbuzier misalnya ya. Deddy ini kan memang sangat bangga dengan keislamannya, tapi tidak pernah menjelek-jelekkan agamanya gitu loh. Kenapa? Belajarnya dari kiai yang benar. Kiai Miftah gitu loh. Kan gitu kan. Jadi kalau belajar dari kiai yang benar pasti tidak akan menjelek-jelekkan. Karena pada dasarnya pencapaian spiritual itu adalah anugerah ilahi gitu. Gitu. Iya, menarik juga ya. Berarti memang apalagi mereka ini menghinanya ulama juga. Iya. Ketika mereka mu'alaf baru belajar agama beberapa tahun, yang diserang adalah ulama-ulama yang sudah dari lahir belajar agama dari dari bawah. Itulah. Berarti ada sesuatu ya yang saya lihat memang berusaha merebut kedalaman makna budaya di Nusantara ini diganti dengan kedangkalan. Nah, kedangkalan pemahaman, kedangkalan hati, sehingga kemudian orang bisa digerakkan gitu. Karena itu sekali lagi organisasi seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu harus menjadi mainstream.
menjadi garis tengah dari berbagai kecenderungan-kecenderungan. Karena dari situlah kita bisa mengamankan Nusantara, mengamankan Indonesia gitu. Oke, terkait Forum Satu Bangsa. Ini kan Mas Heri sebagai ketua umum. Forum Satu Bangsa ini akan melakukan misalnya dialog lintas agama atau mungkin lintas ormas ya. Ini dialognya seperti apa, Mas? Apa yang sekedar ya kita Islam moderat bagaimana? Apa ada perbedaan dengan forum-forum lainnya gitu? Enggak, justru kita ingin menggali pengalaman, menggali ekspresi beragama, menggali ekspresi budaya dari semua kelompok. Karena yang ingin kita munculkan adalah bahwa Nusantara ini, apapun latar belakang agama masing-masing kelompok, itu dasarnya adalah budaya damai. Budaya namanya kolaborasi. Budaya orang mengatakan akulturasi. Nah, saya ingin mendapatkan dari masing-masing kelompok ini nuansa perdamaian dan kerjasama itu. Kita munculkan di level publik, ini loh sebenarnya mainstreamnya seperti ini loh. Kenapa harus mencari di luar sana? Kenapa harus mencari dari model-model di luar sana yang tidak bagus bagi kita sebagai sebuah bangsa? Gitu kan. Jadi kita harus bangga sebagai putra Indonesia, putra Nusantara ini dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki seperangkat nilai, seperangkat pengalaman, seperangkat ekspresi yang bisa kita tunjukkan ke dunia. Dunia yang terombang-ambing di dalam konflik ini. Konflik tadi walaupun atas nama Islam ya, atas nama Turki, atas nama Iran, atas nama Arab, Mesir misalnya. Semua memiliki ekspresi dengan kepentingan masing-masing. Nah, Indonesia yang terbiasa untuk bekerja sama di dalamnya ini akan menginspirasi. Kemarin kenapa saya kemudian kita harus mewujudkan Islam Nusantara sebagai etika sosial ASEAN, karena dari ASEAN inilah kita bisa bergerak menjadi contoh, menjadi pendamai, menjadi jangkar dunia. Artinya kuncinya Forum Satu Bangsa itu kolaborasi lah ya. Kolaborasi. Artinya bahwa apapun agama, suku yang berbeda ini kita berkolaborasi untuk membangun bangsa gitu. Ya, tanpa kehilangan ekspresi spiritual masing-masing. Karena itu hak untuk mengekspresi kepada Tuhannya. Cara berdoanya monggo semua punya ekspresi. Itu adalah warisan ataupun prinsip yang setelah diwarisi dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Artinya kalau misalnya Mas Heri kan latar belakang NU, ada yang latar belakang Muhammadiyah. Dengan dialog ini bisa dipastikan nggak Mas, ketika misalnya NU itu memimpin itu ya Katolik tidak tersingkir. Ya, justru FPI tidak dibubarkan. Justru dengan dialog ini kita tidak asing ya. Tidak merasa asing dengan orang lain. Tidak merasa asing dengan kelompok lain. Tidak merasa asing dengan agama lain. Oh, sejak awal kita terbiasa. Makanya saya sangat mendorong kalau dari awal para agamawan muda ya dari Islam, kiai-kiai muda, tokoh-tokoh intelektual muda bersama para misalnya frater-frater di Katolik, para pendeta muda di Kristen, para biksu muda, para calon pemimpin agama masing-masing itu sejak awal sudah membiasakan diri berdialog, membiasakan diri menyadari masalahnya apa, dan kemudian bisa merumuskan suatu langkah yang kalau saya katakan sebagai konsensus. Sejak dini ya, ada konsensus sejak dini. Oh, kita harus begini. Akan lain halnya kalau kemudian perkenalan itu terjadi saat udah tua. Tidak ada kesempatan untuk berdialog tadi. Jadi dengan adanya dialog kaum muda istilahnya, baik dari sisi agamawan maupun non-agamawan, awam lah istilahnya kalau orang Katolik bilang, atau orang biasa, umat itu akan lebih bisa menjamin bahwa masa depan Indonesia masa depan damai gitu. Ada masalah ekonomi, bagaimana cara kita mengatasinya bersama-sama, ada kesenjangan, ada masalah politik dinasti mungkin. Bagaimana masing-masing agama itu memberikan respon. Bagaimana seluruh lintas agama melihat politik dinasti ini mengancam demokrasi kita gitu. Ya, mengancam atau tidak kita lihat bersama-sama. Tapi langkahnya adalah bagaimana membangun kesepakatan. Artinya substansi yang penting lah dari agama itu untuk membangun bangsa itu ya, bukan sekedar berdebat teologi. Bukan, teologi sudah menjadi kamarnya masing-masing lah. Teologi mau bentuknya seperti apa itu adalah kamarnya masing-masing. Kita nggak usah menyentuh itu.
kecuali di lingkar-lingkar intelektual ya, dalam rangka untuk bertabayun, dalam rangka untuk memperdalam, boleh. Tapi jangan libatkan umat dalam perdebatan terlalu jauh masalah teologi, karena semua ada otoritasnya masing-masing. Gitu. Terakhir Mas Heri, Ya. Kembali lagi ke Hagia Sophia. Ya. Ini bagaimana nih masa depan Hagia Sophia? Terus seberapa penting makna dari Hagia Sophia buat kita sebagai umat Islam? Besok kan sholat Jumat pertama ya, hari Jumat besok ini, tanggal berapa? 24 ya? 24 ya? 24 itu adalah sholat Jumat pertama setelah Hagia Sophia menjadi museum. Ya, kita harus memahami, harus bisa teposliro, dengan orang Jawa teposliro, bisa memahami suasana batin masyarakat dunia dengan Hagia Sophia ini. Saya sangat memahami banyak umat Kristiani di dunia merasa terenyuh karena ada memori kolektif di situ bahwa itu adalah gereja mereka, katedral mereka. Tapi juga ada memori kolektif di kalangan Islam bahwa itu adalah suatu situs historik yang telah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih misalnya. Nah, tapi sepanjang itu ekspresi yang wajar, saya kira tidak apa-apa. Toh kemudian masih ada kesempatan bagi umat Kristiani untuk bisa melihat, bisa berkunjung, bisa kalau dimungkinkan itu menjadi tempat beribadah bersama lah, gitu. Supaya menandai kerjasama, menandai peradaban baru yang lebih damai tadi. Apakah mungkin menjadi tempat beragama dua agama? Kenapa tidak? Banyak gereja di Barat juga begitu, memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk sholat Jumat di situ misalnya. Atau dibikin kayak Istiqlal sama katedral aja? Ya semacam bisa juga seperti itu. Iya, tinggal dimusyawarahkan ya. Ini kan masalah pengelolaan ya. Isunya bukan masalah agama, ini masalah pengelolaan sebenarnya. Kita alihkan ke masalah pengelolaan. Sepanjang kita punya keinginan untuk membangun dunia yang lebih damai, kita akan menemukan solusi atas permasalahan itu. Jadi saya kira kalau Turki Utsmani atau Erdogan tadi, Erdogan ingin menjadi pemimpin dunia, justru kesempatan dia hari ini untuk membuka kesempatan yang terbuka maksudnya. Tidak hanya menggalang dukungan dari dunia Islam untuk melakukan politik-politik luar negerinya gitu loh. Justru akan makin lama orang akan paham kalau hanya menjadikan itu sebagai momentum. Tapi kalau kita berpikir terbuka, berpikir ke depan, karena ini adalah warisan kolektif, tidak hanya bagi umat Islam, sebaiknya kita juga memiliki perasaan teposliro. Yang menarik tadi Mas. Menenggang rasa gitu loh. Masalah momentum itu menarik. Iya. Apa bisa dibilang ini satu cara buat menarik dukungan bahwa tentang serangan Mesir itu? Ya. Politik luar negeri. Erdogan ini seorang yang sangat politis ya. Orang yang sangat pragmatis dalam politik ya. Pasti dia akan menggunakan ini untuk memenangkan kompetisi dia di Afrika Utara di dalam merebutkan sumber-sumber minyak baru, energi baru yang melimpah di Libya. Ingat, Libya adalah negara yang paling kaya sebelumnya ya di Afrika Utara. Setelah jatuh, Gaddafi berubah menjadi negara yang pariah, berebut semua, terjadi pertarungan para klan-klan dan sampai sekarang belum bisa bangkit lagi gitu. Padahal sumber daya alamnya luar biasa. Nah, itulah yang menarik bagi Turki untuk masuk ke dalamnya. Gitu. Berarti bisa dikatakan ini sebenarnya untung buat Islam karena menjadi masjid, tapi juga sebenarnya ini kepentingan Erdogan juga dalam politik luar negerinya ya, untuk mendapat dukungan di mana-mana. Kepentingan Erdogan dan masa depan klaim khilafahnya kan itu kan. Nah, gitu kan. Yang tadi saya sebutkan, dia ingin menjadi pahlawan dunia Islam. Kemudian yang kedua, ingin menjadi pemimpin baru dunia Islam. Terlepas dari magnet-magnet tadi gitu. Nah, itu biarkan itu terjadi kalau gitu. Kita jadikan Indonesia sebagai contoh ke depan. Contoh yang terbuka, contoh yang baik, contoh yang bisa merangkul semuanya. Saya teringat Habib Umar bin Hafid ketika beliau menyampaikan pidatonya di acara kita dulu, bahwa Indonesia adalah masa depan dunia Islam. Itu saya ingat betul pesannya Habib Umar. Itu langsung kepada saya saat ngobrol berdua. Indonesia adalah harapan baru dunia Islam. Itu Bang Adri. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Bang Adri.
Ya. Kita lanjutkan diskusi ke depannya. Ya. Bisa kita lanjut. Terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe channel Dialektik TV. Ceruk berpikir bersama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.